kita akan mulai kelas kita malam ini. 嗨，大家好，欢迎大家参与 New Normal 举办的免费线上汉语班。无论您在何处，嘉玲都祝大家一切安好。那么近日来呢，许多人都问起我是否开始开补习班。其实我不是开补习班，因为呢，我本身现在是从事于财务顾问与保险这方面的行业，然后自己也有好长一段时间没教书了，但始终对中文非常热爱。那么这次通过在 New Normal 好友的支持与邀请，我本身决定出一份小小的力量，就是担任起免费汉语班的教师。其主要目的呢，就是让一些对汉语感兴趣的朋友们能够进一步了解，并且能够把基础汉语学好。我希望这份力量呢，能够对大家在往后的生活里带来许许多多的益处。然后，由于我目前从事的财务顾问与保险这方面的繁忙，因此无法全时间讲课，请大家多多包涵。然后，由于这是在线上的课程，我们练习的时间非常有限，所以呢，我建议学习的同学们也可以在大家所在处的学习中心专修，因为呢，学习语言其实并不难，只要不断的让自己习惯和不断的刻意练习，我坚信大家肯定会修出好的成果。我希望通过这次举办的免费汉语班，能为国家出一份力，也让更多的人能够讲一口流利的基础汉语。我将把我在学习汉语过程中的一些经验分享给大家，希望这些经验对大家在学习上会有所帮助。那么最后呢，我鼓励线上的1000多名同学们，世上无难事，只怕有心人，我们一起加油吧！好吧，我们班上见，祝大家学习愉快，拜拜。Saya langsung waktu dan tempat saya persilakan. Halo, 同学们，大家下午好. Ini kita 18.30 disebut 下午好 ya, menuju ke malam. Nanti saya ajarin kalau udah jam 7, sapanya gimana ya. Oke, suara saya jelas ya? Volumenya oke? Boleh direspon di chat sambil saya share screen. 欢迎大家参与汉语班. Selamat datang semuanya kepada kelas bahasa Mandarin. Kenalkan saya Tina, yang biasa dikenal Cai Lao Shi ya. Suara volumenya oke, saya lanjut. Boleh Pancang, boleh bantu lanjut. Oke, nah mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah belajar. Mungkin ada yang bilang, oh bahasa Mandarin beda ya, ada yang namanya tradisional, ada namanya simplified. Ini sedikit perkenalan ya, supaya kalau misalnya nanti ditanyain, teman-teman bisa jawab bahwa, oh saya belajarnya bahasa Mandarin apa. Nah, jadi bahasa Mandarin tradisional itu memang yang pertama sekali ada, tulisannya lebih banyak guratannya, dan sampai sekarang masih dipakai di negara Taiwan ya, di Taiwan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman jalan-jalan nih ke Hong Kong, ke Macau, itu sama ke Taiwan pastinya, tulisan-tulisan di pelang jalannya itu masih yang bentuk tradisional ya. Nah, kalau bisa bahasa Mandarin yang tradisional, itu dulu mungkin teman-teman ada yang pernah belajar, itu belajarnya adalah po, po, mo, po, dan ada bentuk-bentuk tulisannya tersendiri ya. Nah, kalau misalnya hari ini yang kita bakal pelajari adalah bahasa Mandarin Simplified. Jadi bahasa Mandarin Simplified itu yang sekarang digunakan di seluruh China. Dan tulisannya secara karakter bahasa Mandarinnya memang disederhanakan oleh China dan bentuknya lebih simple, guratannya lebih dikit gitu ya. Jadi untuk mempermudah teman-teman semua belajar. Nah, kalau misalnya next slide boleh. Ya, semoga kelihatan di layar Anda. Ini dulu saya belajarnya memang dari bahasa Mandarin tradisional. Ini adalah yang tadi saya bilang bahwa fonetik simbolnya masih ada karakter sendiri gitu ya. Po, po, mo, po, te, te, ne, le. Tapi dia nggak pakai alfabet, tapi pakainya karakter tersendiri. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ketemu yang kayak gitu, berarti itu adalah bahan pelajaran sistem Taiwan seperti itu. Nah, hari ini tenang saja teman-teman, yang kita pelajari adalah yang pinyin ya. Pinyin nanti kita bakalan pelajari, boleh di next slide, nggak apa-apa.
Ya, nggak apa-apa. Ini cuma perkenalan. Ya, kalau misal ketemu bahan pelajaran yang seperti ini, pininnya masih karakter tersendiri, itu biasanya dari Taiwan gitu ya. Ini sebenarnya cuma contoh. Tenang aja. Kalau tulisannya kecil, kita nggak pakai di sini kok. Nanti kita ada modul bahasa Mandarinnya ya. Oke, oke. Lanjut, boleh next slide. Suaranya masih kurang kencang. Saya sudah full. Oke, ya. Iya, mungkin device masing-masing. Iya, thank you ya. Oke, karena saya udah teriak-teriak. Ya, oke. Nah, hari ini yang kita bakal pelajari adalah pinyin ya, pinyin. Nah, nanti sangat gampang karena hurufnya masih alfabet bahasa Indonesia, cuman cara pembacaan aja. Cara pembacaan berbeda dengan bunyi di bahasa Indonesia, dan itu akan saya ajari satu persatu. Dan sebagai catatan, kita ini mulainya dari yang basic banget, di mana benar-benar dari yang orang belum pernah belajar. Jadi saya bakalan pelan-pelan supaya memastikan teman-teman semua bisa terima dengan baik. Saya mau teman-teman sudah investasi waktu 1,5 jam bersama saya dapat manfaatnya. Jadi saya nggak ngejar modulnya biar selesai, tapi saya ngejar supaya teman-teman bisa. Jadi di akhir dari program ini yang dicanangkan selama setahun ke depan, teman-teman bisa fasih minimal berbicara bahasa Mandarin yang basic, dan kalau bisa dengan nada yang tepat seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Sepertinya slide-nya sudah ini terakhir. Ya, ini tadi saya sudah bahas bahwa tujuan akhir adalah saya berharap yang ikut kelas nanti bisa fasih berbahasa Mandarin yang basic. Minimal bahan-bahan yang sudah diajarin itu teman-teman bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Oke, 谢谢班长. Kita boleh ke modul bahasa Mandarin. Ya, 谢谢班长. Modulnya sudah kelihatan, boleh zoom in. Nah, kita ke bagian 生词. Ya, bagian 生词. Teman-teman sudah buka modul di halaman 3, di bagian 生词, ya. Nanti saya akan ajarin untuk pinyin, tapi kita pertama sekali kita lihat dulu kosakata. Saya akan baca pelan-pelan, saya akan artikan, teman-teman dengerin dulu ya, dengerin dulu, nanti kalau memang di akhir sesi teman-teman boleh chat untuk pertanyaan, dan pertanyaan ini akan saya adakan satu sesi IG live untuk jawab ya. IG live-nya juga direkam, jadi bagi yang nggak bisa hadir bisa nonton. Oke. Ya, saya mulai ya di bagian 生词. Teman-teman sudah buka modulnya di halaman 3 bagian bawah ada kosakata. 生词 ada? Oke, 生词 ya. 生词 itu artinya kosakata baru. Ya, kosakata baru. 生词 kosakata baru. Oke. Ya, ada yang bisa bantu saya jawab untuk di chat ya, karena kita waktu 1,5 jam saya benar-benar pengen teman-teman bisa dapat maksimal ya. Oke. Untuk kosakata yang pertama, teman-teman dengerin saya baca dulu. Mau direkam silakan, dan akan saya jelaskan langsung juga artinya. Pertama, ni. Ni. Teman-teman kalau lihat di modul itu tanda nadanya kan kayak centang gitu ya. Jadi waktu kita baca juga sama, di ayun sedikit. Ni, ya. Ni. Nomor 2, hao. Hao. Ni itu kamu, Anda ya. Ni, kamu. Hao, baik. Hao. O-nya agak bunyi U ya. Jadi hao ya. Berbeda sedikit dengan tulisan alfabetnya, dan itu bakalan saya kasih tahu kok. Hao. Nadanya nada 3 dicentang. Nanti kita akan belajar nada, tenang saja ya. Pelan-pelan satu-satu bagian. Hao, baik. Yang ketiga, ma. Kan teman-teman lihat nggak ada tandanya. Kalau nggak ada tanda itu berarti nada ringan, nada 5. Ma. Ma itu artinya nada ringan, nada 5 ya, nada 5. Ma itu partikel tanya apakah, apakah, atau kita kenal kah ya, apakah. Dicatat dulu, kita beralih ke nomor 4 ya. Ada ya, nomor 4, wo, nada 3 juga ya, dicentang, jadi bacanya agak diayun. Wo itu saya ya, saya. Terus lanjut yang nomor 5,
hen. Ya, nadanya centang juga. Jadi waktu baca di ayun, hen itu sangat, sangat. Nah, yang nomor 6, lao shi. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya chat kata lao shi, pinginnya seperti ini ya. Lao shi, Laoshi. Kenapa kita mesti tulis pinyin yang benar? Saya mau teman-teman dari basic sudah benar. Kenapa? Karena ini bakalan kepake ketika nanti kalau misalnya teman-teman melanjutkan ke tahap yang lebih lanjut, di mana mungkin mengenal huruf Mandarin. Nah, ketiknya perlu pinyin yang tepat supaya keluar huruf Mandarinnya. Jadi kita dari awal dari basic sudah benar sehingga nanti ke depannya buat teman-teman melanjutin ke lanjutan itu udah enak banget ya. Oke, lao, shi, nada 3 sama shi, datar itu nada 1. Cara bacanya saya ulang, lao, shi, SHI bunyinya shi. Dia bukan bunyi si, no. Shi, ya. SH, H itu artinya lidahnya agak diangkat. Nanti saya akan ulang lagi di bagian pembahasan pinyin. Lao shi, guru ya. Lao shi, kita lanjut ke halaman 4. Untuk kosakata nomor 7. Ya. Halaman 4. Teman-teman sudah buka ke halaman 4. Sisi panjang. Saya lanjut ya. Nomor 7. Nimen, ya ingat nada 3 agak diayun, mennya nada 5. Jadi ringan, pendek. Nimen artinya kalian. Nimen, kalian. Jadi men itu berfungsi untuk menjamakkan. Gampang ya bahasa Mandarin ya. Misalnya nimen kan ni kamu. Nimen jadi kalian, jadi jamak rame. Nah, kalau misalnya lao shi kan satu orang, guru. Kalau guru-guru jadi lao shi men, guru-guru tapi jamak ya. Lao shi men jadi jamak. Jadi men itu fungsinya untuk menjamakkan ya. Oke, lanjut nomor 8, xie xie. Nah, boleh minta tolong Anda semua untuk xie yang kedua itu tanda bacanya adalah dihilangkan. Jadi ini karena kita ketik dari sistem, dia bacanya sesuai huruf. Nah, padahal kalau misalnya xie xie, secara yang benarnya adalah yang kata kedua tidak ada tanda nada, artinya nada ringan. Xie xie. Jadi enggak xie xie ya, seolah kayak marah ya, enggak. Jadi xie xie. Xie yang kedua nadanya ringan. Xie xie, terima kasih. Yang ke-9, bu keci. Bu keci. Bu keci artinya sama-sama. Jadi ketika orang bilang xie xie, kita jawabnya bu keci. Ya, bu keci. B baca P. Bu, B baca P. B dibaca P. Jadi agak berbeda sedikit dengan bunyi bahasa Indonesia. B baca P. Jadi bu, nada 2. Naik. Bu, ingat tanda nadanya agak ke atas kan? Jadi bu, K baca KH. Ke. Bu, ke. Ci. Q baca CHI. Q baca ci. Bu, ke, ci. Bu, ke, ci. Oke? Artinya sama-sama. You're welcome. Bu, ke, ci. Nomor 10, pu. Artinya tidak. Pu artinya tidak. Nah, mungkin teman-teman ada yang memperhatikan, kok pu nomor 4 itu nada ditekan, nadanya ditekan. Pu. Kenapa nomor 9 jadi pu nada 2? Oke, jadi saya sekalian kasih ketentuan. Kalau pu ketemu huruf di belakangnya nada 4, kalau pu ketemu huruf di belakangnya nada 4, dia otomatis berubah jadi nada 2. Saya ulang ya. Pu. Kalau ketemu huruf di belakangnya nada 4, dia otomatis berubah jadi nada 2. Khusus untuk pu sama satu lagi huruf itu i. Cuma saya nggak bahas i dulu, supaya teman-teman nggak pusing ya. Jadi kita bahas pu dulu, fokus. Nanti kalau i saya bakalan ulang lagi kok, tenang-tenang aja ya. Oke, pu keci. Ya, makanya kenapa nggak dibaca pu ya? Karena agak kaku sih. Kalau dibaca pu nih, teman-teman dengar ya.
bu keci, ya agak terpatah-patah. Jadi bu keci lebih lancar seperti itu ya. Dan itu memang ketentuan baku dari bahasanya. Bu keci. Tapi kalau pu berdiri sendiri, dia tetap kembali ke nada aslinya, yaitu nada 4. Pu. Pu artinya tidak. Lanjut nomor 11. Pu xie. Nah, teman-teman pasti jadi ingat ya. Saya bilang kalau pu ketemu nada 4 di belakangnya, maka dia akan berubah jadi nada 2. Xie karena nada 4, jadi dia bacanya jadi pu xie, artinya sama-sama. Jadi sinonim dari bu keci adalah bu xie. Boleh nggak, Laoshi, saya jawabin xie xie, jawabin xie xie bu keci, boleh. Jawabinnya bu xie, boleh? Boleh. Itu terserah. Jadi saya namanya, saya kasih beberapa kosakata supaya teman-teman kalau pengennya jawabnya bu xie, boleh nggak? Boleh aja ya. Ya, nanti bakalan diajarin nada, tenang saja ya. Oke, bu xie. Jadi B baca P, X baca S ya. Xie. Bu xie. Terus nomor 12, 对不起, 对不起 ya, 对不起. 对, D dibaca T, D dibaca T. UI ada E-nya di tengah-tengah. 对 ya, teman-teman dengerin bunyinya saya. 对, 对不起, 对不起. Nah, khusus untuk pu yang dijepit di sini, dia bunyinya tidak ada, artinya nada 5 ya. 对不起, Q baca CH. 对不起, ya, artinya sorry, maaf ya, 对不起. Nah, kalau 对不起, kita jawabnya 没关系, 没关系. G baca K, 没关系. Oke, 没关系. 不客气, artinya sama-sama ya. Oke. 没关系, tidak apa-apa. Jadi kalau orang bilang sorry ya, maaf, kan ngomongnya 对不起. Kita jawab ini adalah 没关系, nggak apa-apa. G baca K, X baca S. 没关系, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke kosakata nomor 14. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di modul Anda kan ada MEISHIER, benar ya? Nah, yang ER-nya, E-nya dibuang ya, karena ini dari sistem komputer, tidak bisa diedit, tapi harusnya tidak ada E-nya. Jadi MEISHIER ya, MEISHIER. Mei sure, bacanya Mei sure. R-nya lidahnya naik waktu di belakang dibaca. Mei sure artinya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Jadi tadi kalau orang bilang 对不起, kita jawabnya 没关系, 没事 juga nggak masalah ya, nggak masalah ya. Artinya nggak apa-apa. Terus satu lagi 15, 不用谢 ya, masih ingat? Pu ketemu nada 4 jadi berubah jadi nada 2. 不用谢 artinya sama-sama. Ini untuk jawaban dari terima kasih. 谢谢 kita boleh jawabnya 不客气, 不谢, 不用谢. Nanti ada di bacaan ya. Ya, 不用谢 artinya sama-sama. You're welcome. Nomor 16, 再见. 再见. Nadanya kan ditekan semua ya. 再见 ya. 再见, sampai ketemu. Jian-nya A-nya agak sedikit E ya. Jian. 再见 ya. 再见 artinya sampai ketemu, sampai jumpa. Bye-bye ya, 再见. 明天, Ming nada 2, coba lihat tandanya naik ke atas. Tenang, nanti nada saya akan ajarin di belakang. 明天, T baca TH, Tian ya. 明天, T baca TH. 明天 artinya besok. 明天, besok. Jian, ketemu. Jian artinya ketemu ya. 明天见 berarti sampai ketemu besok. 明天见, sampai ketemu besok. Oke, nomor 19, penghargaan buat pancang kita. Jadi saya bikinin ini juga ya. Oke, ya. Pancang ya. B baca P. Pancang. ZH baca C. Cang. Nada 3. Jadi diayun. Pancang. Artinya ketua kelas ya. 谢谢我们的班长.
Oke, panjang ya. Oke. Nah, sudah di sini untuk shengci, teman-teman boleh ikutin saya baca masing-masing dari rumah. Saya akan baca sekali lagi untuk pembacaannya, pelafalannya ya. Jadi panjang boleh bantu saya. Jian artinya ketemu, bertemu ya, bertemu. Jian. Oke. Ya, saya akan baca, teman-teman ikutin dari rumah. Memang ini karena online ya, jadi apa namanya? Saya nggak bisa lihat Anda baca, tapi Anda boleh ikutin saya dari rumah ya. Oke, nomor 1, ni, ni. Hao, nomor 2 ya, hao. Ma, ma. Terus nomor 4, wo, wo. Hen, hen. Lao shi, lao shi, lao shi. Oke, lanjut nomor 7. Teman-teman ikutin dari rumah untuk cara bacanya. Oke, nomor 7. Nimen, nimen, 谢谢，谢谢，不客气，不客气，不，不。Nomor 11. 不谢，不谢。12. 对不起，对不起。没关系，没关系。14. 没事，没事。Panjang artinya ketua kelas ya. Ada beberapa chat yang saya bisa langsung baca, ada yang nggak bisa, jadi mohon maaf. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa saling bantu ya. Oke, panjang ketua kelas ya. 没事 14. 没事 ya. R-nya lidahnya agak diangkat. 没事 ya. Jadi kalau misalnya ke Beijing, teman-teman suka dengar orang ngomongnya kok kayak kumur-kumur ya gitu ya. Sebenarnya nggak kumur-kumur, mereka banyakkan R di belakang ya. 没事在哪儿 ya. Oke, lanjut. 不用谢，不用谢 ya, 不用谢。Ma itu artinya apakah, itu partikel untuk tanya, apakah, ma ya, ma apakah, kah ya. 不用谢 artinya sama-sama ya. Jawaban untuk 谢谢，不用谢。O-nya agak sedikit sedikit ya teman-teman ya. 不用谢，不用谢。Terus 16, 再见, sampai ketemu, 再见, sampai ketemu, 再见。17, 明天，明天 besok, 明天 T bacanya TH, 明天ya, T bacanya TH. 见 ketemu, 见 ketemu, 明天 besok ya, 见 ketemu. 19, panjang ketua kelas, panjang ketua kelas. Tadi ada yang tanya 不客气 artinya sama-sama. 不客气 itu untuk jawaban dari 谢谢 ya. Oke. Cukup jelas. Kita akan lanjut. Kalau misalnya ada waktu, kita bakalan buka suara teman-teman. Saya akan pilih beberapa orang untuk bacain ya. Nanti kalau pas bacain sebenarnya juga pembelajaran buat kita, oh ini bacanya nadanya udah benar belum? Seperti itu ya. Ya, kalau ada waktu kita akan ada sesi interaktif seperti itu. Oke, kita lanjut ke Pinin ya, di bawahnya. Coba saya lihat halaman. Ya, boleh, boleh. Kalau ada waktu saya akan buka untuk interaktif ya. Ya, teman-teman buka modul dulu. Ya, saya lanjutin bahan dulu supaya apa namanya? Biar bahannya selesai dan kita akan ada interaktif. Saya sebenarnya senang interaktif karena saya bakal bisa kasih tahu, oh cara bacanya, tekniknya seperti ini. Jadi saya tahu kendalanya teman-teman. Sehingga yang lain yang ikut juga jadinya, oh iya ya, berarti saya harus bacanya ikutin teknik ini nih supaya bisa ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman ke bagian Pinin sudah sudah buka ke modulnya? Sudah buka ke modulnya? Ya, bagian Pinin ya, ada inisial. Inisial ini untuk konsonan ya. 明天 artinya besok.
明天 besok. Ya, kalau modul sebenarnya di-share ya di grup WA. Oke, ya. Nah, untuk pinyin saya bakalan pelan-pelan. Teman-teman mau record, mau rekam silakan ya. Jadi pinyin ini sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia kita. Dan tenang saja, ikutin dulu, tidak usah pusing. Karena gini, teman-teman, saya belajar saya belajar Popomofo yang Taiwan itu belajar konsisten selama 3 tahun berturut-turut, akhirnya saya jadi guru. Jadi teman-teman tidak usah merasa, aduh kok hari ini saya pusing banget ya, ini bacanya ini bacanya ini. Nggak apa-apa, itu wajar ya. Jadi saya bakalan ingatin teman-teman setiap sesi, ini bacanya apa ketika ketemu kosakata. Jadi tenang saja, teman-teman juga ikutin dulu, tidak usah merasa kok pusing ya, karena ini adalah sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru dan memang bacanya sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Nah, teman-teman saya bacain baris pertama ada BPMF, saya bacanya ke samping ya. Teman-teman ikutin dulu. B bacanya puo, puo. B dibaca P. Jadi bahasa Mandarin tidak ada B, tapi kalau misal ketemu pinyin yang B, bacanya P. Puo, puo. Kalau P bacanya PH. Puo. P bacanya PH. Puo, ya ada anginnya, PH. Puo. M bacanya muo. Muo, teman-teman boleh tulis di modul masing-masing supaya bisa ingat ya. Fuo, F dibaca fuo. Ya, saya ulang. Fuo, fuo, muo, fuo. Oke. Ya, saya lanjut ke baris berikutnya ya. DTNL ya. Saya bacanya datar ke samping. D bacanya T. D dibaca T. Jadi D baca te, te, T dibaca TH. Te, te, N dibaca ne, ne, L baca le. Jadi te, te, ne, le. Ya, agak sedikit dari suara tenggorokan sih ya. Jadi te, te, ne, le. Oke. Ya, nanti saya bakal ulang sekali lagi. Ini yang versi pelan-pelannya ya. Te, te, ne, le. Oke, lanjut ya. G, K, H, baris ketiga. G bacanya ke. G bunyinya K. Ya, G kita baca bunyinya keluarnya adalah K. Ya. G, ke. Kalau K bunyinya KH. Ke. K bunyinya KH. Ke. H bunyinya he. Jadi ke, ke, he, ke, ke, he. Oke, lanjut. JQX. Nah, JQX, teman-teman ingatnya, J dibaca cici ya. Cici, koko cici ya. Koko cici ya. Jadi J dibaca ci, Q dibaca CH, CHI, ci, ada anginnya. Ci. Terus X dibaca si. Sekali lagi ya. JQX, J dibaca ci, ci, ya. Q dibaca ci, X dibaca si. Jadi ci, ci, si. Lanjut ke bawah. ZH, CH, SH, R. Terus apa nih maksudnya kalau ada H? Jadi H sedikit bukan fungsinya di bahasa Mandarin beda sedikit sama bahasa Indonesia. Di mana H ini artinya ketika dibaca lidah kita diangkat, agak sedikit diangkat. Gak apa-apa, nanti bisa latihan di depan cermin ya. Dulu saya juga latihan di depan cermin untuk memastikan lidah saya udah angkat belum ya. Tapi yang pasti teman-teman kuasai dulu cara bacanya dulu ya. Oke, saya bacain. ZH itu bunyinya zhi,
ya. Jadi ini bunyi yang sangat baru, mungkin asing bagi Anda karena tidak ada di bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa. Kita adalah meniru, ya. Teman-teman dengerin suara saya dan tiru pelan-pelan, nggak apa-apa. Nggak langsung jadi, nggak masalah ya. Oke, kita ulang. ZH bunyinya z, z. Lidah saya agak diangkat ya. Ini karena nggak bisa di videoin ya lidahnya ya. Oke, jadi z. Tapi nanti bunyinya bakal beda dengan yang bawah kok ya teman-teman ya. Z, z. Terus CH itu ada angin. Jadi dari z ke sh, sh ya. Sh lidahnya diangkat. Sh, CH lidahnya diangkat. Sh, SH. Sh lidahnya diangkat. Sh, lao shi masih ingat? Jadi bukan baca lao si, no. Lao shi, shi ya. R dibaca r ya. Saya ulang. Z, sh, sh, r. Ya, mungkin masih merasa kok kayaknya sama semua ya. Itu wajar, nggak masalah ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi H untuk di bahasa Mandarin itu fungsinya adalah lidahnya diangkat ya. Oke, saya baca z, sh, sh, r. R dibaca r ya. R. Oke, nah untuk baris bawah kan nggak ada H ya. Bunyinya apa? Bedanya apa? Adalah lidahnya tidak diangkat. Jadi lidahnya biasa aja kayak kita ngomong ya. Oke, nah kita dengar bunyinya beda nggak? Nah, kalau teman-teman yang record pasti ketahuan beda kok ya. C, c, c. Benar nggak? Beda ya. Saya ulang ya. C, c, c. Jadi sebenarnya bacanya sama, cuman bedanya lidahnya diangkat sama enggak. Mungkin teman-teman bilang, waduh kok bisa beda begitu ya. Nah, sebenarnya kenapa kita mesti tepat pengucapannya, karena itu membedakan arti. Jadi ketika kita ngomong, kalau salah pelafalan, itu artinya bisa berbeda. Jadi saya pengen nih kasih ke teman-teman basicnya, ibaratnya saya kasih kuncinya lah. Kalau nanti next time teman-teman sudah selesai belajar dari sini, ketemu pinyin, teman-teman bisa baca sendiri otomatis dari pinyin yang ada dengan pelafalan yang benar ya. Jadi supaya teman-teman dapat kuncinya. Jadi nggak selalu harus bergantung sama saya sebagai seorang guru seperti itu ya. Oke, teman-teman saya akan kasih lihat perbedaan ZH sama Z yang tidak ada H ya. Teman-teman dengerin dulu, pasti bakalan berbeda kok bunyinya ya. Oke, saya akan baca ZH dulu ya. Ya, jadi H itu artinya lidahnya diangkat ya. Lidahnya diangkat. Kalau yang nggak ada H berarti lidahnya nggak diangkat. Nah, Z itu bunyinya gini. ZH sama Z itu bunyinya sama, cuma bedanya lidahnya diangkat sama enggak ya. Oke, saya kasih teman-teman dengar perbedaannya. Z sama Z, beda ya. Z sama Z. Jadi satu yang baris bawah, saya bacanya kan lidahnya nggak diangkat. Nah, kalau CH, Chi, Chi, teman-teman tahu 吃饭, makan, 吃饭. Nah, itu harus pakai CH. 吃饭, Chi. Kalau C, bunyinya lidahnya nggak diangkat. C, biasa aja. C, ya, saya ulang ya. Chi sama C, ya, bedanya cuma itu. Bunyinya sama, cuma bedanya lidahnya angkat sama enggak. Lagi SH sama S. Shi, jadi lao shi, shi, ya, lidahnya diangkat. Saya agak panjangin dikit biar teman-teman bisa lihat bedanya. Shi, kalau S, se, biasa aja. Lidah saya datar, biasa aja ya. Nah, kalau misalnya penting nggak sih? Penting. Jadi kalau misalnya teman-teman ketik lao shi, LAOSHI, supaya huruf Mandarinnya keluar. Kalau misalnya ketiknya LAOSI, boleh nggak? Secara ini ya salah ya, dan huruf Mandarinnya nggak bakal keluar yang artinya guru gitu, seperti itu. Jadi penting banget kenapa basic pinyin ini kita kuasain. Makanya mungkin kalau teman-teman yang punya anak belajar bahasa Mandarin juga diajarin pinyin. Kenapa? Karena
memang itu basic sih. Nanti buat bekal ke depannya supaya bisa ke mana-mana, artinya bisa ke mau belajar tulisan bahasa Mandarin dan sebagainya ya. Nah, untuk teman-teman tadi saya sekilas ada lihat chattingan bahwa ini kenapa nggak disusun seperti alfabet bahasa Indonesia, nggak bisa ya, karena memang dia bentuknya seperti ini. Jadi tidak bisa disamakan dengan alfabet A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nggak bisa. Teman-teman berasa nggak susunannya dia ketika kita lihat baris ke bawah ya, B, T, K, Q, C, H, C. Itu disusun satu baris ke bawah. Kenapa? Karena ketika baca yang baris itu ke bawah, kita pakai angin ya. Kalau bahasa Mandarin bilang pakai chi. Jadi pakai angin sebenarnya. Kan ho, he, ke, chi, shi, ce, ya kan? Ya, jadi pakai angin semua. Jadi ini memang disusun berdasarkan budayanya dia. Jadi saya nggak bisa, maksudnya mutlak saya translate ke alfabet A, B, C, D, E, F, G, nggak bisa, karena memang beda seperti itu. Makanya kenapa saya agak detail di sini bahwa, oh ini cara bacanya seperti itu. Tadi ada yang jawab, ada yang tanya bunyinya S ya. S itu kalau yang nggak ada H, itu bacanya biasa aja, lidahnya juga biasa aja. Ya memang bunyi ini tidak ada di bahasa Indonesia. Tapi saya yakin ketika Anda sering mendengar, bakalan bisa untuk meniru ya, nggak apa-apa. Seperti anak kecil lagi belajar ngomong, itu biasanya mereka meniru. Nah, persis teman-teman di tahapan ini nggak apa-apa, ditiru. Kalau misalnya bingung, buka lagi rekaman, dengar lagi, tiru lagi ya. Jadi itu satu-satunya cara, karena memang bunyi di bahasa Indonesia nggak ada bunyi seperti itu. Kalau ada kan saya pasti bilang, oh ini bacanya P di bahasa Indonesia gitu ya. Oke, S ya, sama SH, sh, lidahnya diangkat. Sh, kalau S biasa aja. Seperti itu ya. Papa, oke. Jadi kalau bahasa Mandarin misalnya teman-teman lihat papa. Papa, saya coba lihat saya bisa share screen untuk tulis nggak ya. Nah, saya harus share screen dari yang layar handphone. Oh, nggak bisa juga. Saya bukan. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Mungkin apa namanya? Jadi kalau papa, saya jelasin pakai kata-kata ya. Papa. Kalau bahasa Mandarin Pinyin papa, kita bacanya PA ya, bunyinya PA. Tapi ketika tulis Pinyin adalah BA ya. BA. Terus nada 4. Papa seperti itu. Jadi nanti kalau misal ketemu buku pelajaran BA bacanya apa? Papa. Bacanya jadi P. Untuk nada saya bakalan ajari. Jadi gini teman-teman, kebetulan yang hari Minggu itu kan mereka belum sampai nada. Jadi biar seragam, artinya apa namanya, supaya nanti kalau orang yang nggak bisa ikut Minggu, mungkin dia ikut ke Sabtu, jadi masih nyambung seperti itu. Nada bakalan saya ajarin kok, tenang. Jadi kita bakalan ada latihan nada. Bahkan kalau misalnya ada waktu, saya akan buka interaktif. Teman-teman baca, saya akan mencoba memperbaiki supaya dapat clue-nya, cara tekniknya seperti apa sih. Jadi fungsinya kita ada waktu bisa interaktif itu seperti itu ya. Jadi teman-teman sekarang ikut saya baca dulu yang bagian konsonan yang tadi saya barusan jelasin. Seperti pesan saya, tidak usah pusing, tidak usah merasa apa namanya, oh saya nggak bisa ya. Nggak apa-apa teman-teman. Ini benar-benar sesuatu yang baru. Ada beberapa bunyi yang seperti saya bilang tidak ada di bahasa Indonesia. Wajar teman-teman merasa asing, tapi nggak apa-apa. Sekarang intinya adalah tiru dulu suara saya ya. Oke. Teman-teman boleh lihat ke pininnya, saya akan bacain, teman-teman boleh ikutin dari ya. Nanti kalau ada waktu kita buka untuk interaktif, teman-teman bacain, saya bantu revisi seperti itu ya. Oke. Ya, ikutin dulu. Ho, ho, mo, wo, te, te, ne, le. Ya, teman-teman ikutin, saya bakal pelan-pelan ya. Ke, ke, he, ji, ci, si. Lanjut. Zhi, shi, shi, ri,
zi, ci, si. Oke, ya. Saya ulang sekali lagi ya. Oke. Pokoknya teman-teman konsen dulu lihat modulnya karena saya juga nggak bisa nunjuk kan ya. Jadi konsen dulu, tidak tanya dulu ya supaya teman-teman bisa fokus saya baca sampai mana ya. Oke. Po, po, mo, fo, te, ke, ne, le, ke, ke, he, ji, ci, si. Ini yang bagian ZH, CH, SHR ya. Oke. Ya, saya mulai ya. ZH. Zhi, shi, shi, ri. Terus yang bagian bawah terakhir. Zi, ci, si. Jadi lidahnya biasa aja. Oke. Ya. Tadi ada beberapa chat. Kalau ada pertanyaan berhubungan langsung yang bisa saya jawab, sebenarnya saya jawab ya, karena kan berhubungan langsung. Kalau tadi kayaknya ada yang nanya pengaplikasiannya. Tenang, tenang. Saya tidak berani ngasih terlalu banyak, karena takutnya overload ya, artinya jadi pusing banget kok, ini banyak banget gitu. Jadi saya pelan-pelan, saya akan kasih tahu kayak tadi, Pak. Kalau ini yang benar adalah tulisnya BA. Nah, tapi bacanya Pak. Bacanya P. Karena B bacanya Po, bacanya P. Bunyinya P. Nggak apa-apa, teman-teman selama ikutin kelas, saya akan kasih tahu ketika baca kosakata, saya akan bilang, teman-teman ingat ya, ini B bunyinya P, ini P bunyinya PH, jadi bacanya begini. Jadi saya bakalan kasih ingatin terus, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya saya sekarang ngomong semua contoh-contoh detailnya di sini, boleh aja sih, tapi pembahasan kita sampai selesai juga nggak habis, dan yang ada teman-teman jadi pusing. Jadi saya berharap saya bisa sajikan bahan yang simple, karena saya mau teman-teman bisa, bukan dibikin ngejelimet gitu ya, tapi saya bikin yang simple, yang teman-teman bisa nangkep, oh oke, ini bunyinya gini, nanti aplikasinya bakal ada, tenang saja ya, kita bakal ke sana. Oke, lanjut, boleh panjang ke next slide, itu adalah vokal. Ya, vokal. Xie ya, xie panjang. Oke, bunyikan R ya. Oke, R, jadi R itu dia kan bunyinya R, memang nggak ada di bahasa Indonesia sih ya. Jadi teman-teman terpaksa meniru, karena memang saya nggak bisa tulisin bahasa Indonesia-nya. Dia tidak ada lambang bunyi di bahasa Indonesia. Jadi saya ulang ya, kayak orang bilang ren, tapi ren kan tulisnya R-E-N. Nah, R di ren, orang, kan, 你是哪里人？我是印尼人，saya adalah orang Indonesia. Ini ren, R-E-N. Nah, R-nya itu lidahnya pasti baca angkat. Ren, ya, ren. Mungkin dulu ejaan lama tulisnya gampangnya jadi J-E-N ya, jen gitu ya, jen. Iya, saya mengerti. Mungkin ada yang dulu diajarinya jen gitu ya. Ya, nggak apa-apa karena mungkin agak susah kalau lidahnya diangkat kan. Jadi bikin huruf yang bunyinya deket-deket, tapi sebenarnya bukan J, dia bukan bunyi J. Jen ya, lidahnya diangkat. Pelan-pelan nggak apa-apa. Saya bakalan kalau tiap kali ada pertanyaan bunyi mau dicontohin, saya akan contoh, nggak apa-apa karena teman-teman meniru. Ren ya. Oke, sekarang saya masuk ke vokal. Vokal ya, vokalnya kita yang vokal tunggal itu ada A, O, E, I, U, Y. Ya, jadi kita ada 6 vokal tunggal. Teman-teman, vokal ini jangan dibalik-balik untuk urutannya, karena ini bakalan berfungsi untuk ini, pemberian tanda nada. Mungkin kalau kita, saya nggak bakal terlalu teknis, maksudnya, oh tanda nadanya harus di sini, segala macam. Mungkin tidak terlalu teknis banget, tapi saya akan terangin. Ini fungsinya nanti kalau misalnya teman-teman punya anak, ngajarin anak di rumah, dan biasanya gurunya bakalan kasih dikte. Kalau saya dulu pernah ngajar yang murid international school, gurunya kasih dikte dan tanda nadanya harus benar. Nah, kalau itu ibaratnya tekniknya harus benar ya, teman-teman memang harus ngajarin anak
oh ini kenapa harus di huruf A, kenapa nggak di huruf O? Karena urutan vokal ini ya. Jadi nanti saya akan ajarin juga tekniknya, cuman saya nggak terlalu penekanan karena teman-teman kan saya fokusin supaya bisa ngomong juga ya. Oke. Nah, vokalnya saya ulangin sekali lagi. Mungkin ini mirip semua dengan bahasa Indonesia. Tinggal yang huruf terakhir ada U.2 di atas. Ya, U.2 di atas itu bunyinya setengah setengah U ya. Jadi gini, ketika kalau misalnya teknik gampangnya untuk membunyikan I gimana? Dia bukan U ya. No, dia bukan U, bukan U bahasa Inggris juga bukan ya. I. Jadi I mulutnya dibulatin sedikit jadi I. Oke, jadi bukan U. Kalau U itu udah full. Jadi kita setengah-setengahnya ya. Kalau gampangnya ada teknisnya. Anda ngomong I dulu. I. Terus mulutnya dibulatin jadi I. 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 Kalau U itu kan full ya. Jadi ini setengah ya. Agak tanggung-tanggung di tengah. Caranya adalah I. Terus mulutnya dibulatin sedikit. I. Ya, mulutnya mau dibuka nggak buka gitu ya, seperti itu. Oke, saya ulang, teman-teman boleh dengar bunyinya sekali lagi ya. A, O, E, I, U, I, ya. I, bacanya sama kayak I, tapi mulutnya dimonyong. Iya, benar-benar. Mulutnya dimonyongin tapi setengah gitu ya, nggak monyong banget juga. Oke, saya ulang ya. A, O, E, I, U, I. Ya, agak mulutnya monyong tapi setengah-setengah ya, agak malu-malu sedikit ya. I, oke, ya. Mulutnya bentuk baca U, tapi bacanya I. Ya, dia memang tengah-tengah antara I sama U. Ya. I. Lanjut, di bawahnya kita ada vokal gabungan. Ini akan saya bacain pelan-pelan juga. Teman-teman boleh dengar dulu. Ya. I, AI biasa aja ya, bunyinya sama kayak bahasa. I, A, Au, O. Bunyi yang saya baca ini semuanya adalah bunyi pertama, nada pertama. Jadi saya pakai nada pertama untuk contohin dulu. Nanti kita akan belajar nada ya. Jadi dari awal kita sudah dari basic yang benar dulu ya. I, A, Au, O, Ya, Ye, Wa, Wo. Nah, terus ada U.2 di atas, ada E. Benar nggak? Bacanya begini. Ye, Ye, Y, E, Y. Kan tadi Y, tambahin E. Ye, Ye. Oke, lanjut bawahnya I-A-O. Bacanya Yau. Jadi O-nya agak sedikit U ya. Yau, Yau. Nah, kalau I-U, bacanya I-O-U. Tulisannya sih I-U ya, tapi bacanya ada O di tengah-tengah. Jadi kayak tadi ada contoh tui, nanti di belakang ada contohnya. Itu bacanya di tengah-tengah ada apa, saya bakalan kasih tahu kok. Tapi tulisnya adalah misalnya X-I-U, itu bunyinya X-I-O-U ya. Jadi O-U, O, ada O di tengah-tengah. Tapi tulisannya gimana? Tulisannya X-I-U. X tadi masih ingat kan S bunyinya. Jadi show, show, ada O di tengah-tengah. Tapi tulisannya gimana? Tulisannya adalah X-I-U. Ya, show, show, ya, yo. Jadi sekarang kan kita nggak pakai X, jadi bunyinya yo, yo. Terus Y, Y, U-A-I. Bunyinya Y, Y. Kalau U-E-I, Wei. Masih ingat? Dui bu qi. Tulisnya gimana teman-teman? Coba lihat modul. Dui bu qi. Dui bu qi. Ya. Tulisnya kan D, U, I. Benar nggak? Nah, tadi waktu saya bilang, saya baca D dibaca T. UI bacanya ada E di tengah-tengah. Jadi tui.
对不起, 对 ada 4. 对不起. Jadi tulisannya DUI, tapi bacanya sedikit ada E di tengah-tengah. Nah, ini contohnya ya. 对不起. Jadi kalau misalnya orang yang tidak dikasih tahu detail kan dia bacanya tui, tui ya gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya ada E di tengah-tengah ya. 对不起 ya. 对不起 ada E di tengah-tengah. 对不起. Oke, lanjut bagian bawahnya lagi. An, ya ini biasa ya. An, en, yan, ya. IAN, yan, ya. Yan. Nanti pas baca dia agak E. A-nya jadi agak E. Yen, ya. Yen. Misalnya XIAN, Xian. Oh, contohnya ada lagi tadi kita JIAN ada JIAN, 再见 ada 再见. Nah, Jian akan JIAN, IAN-nya A-nya agak sedikit E. Jian ya, Jian ya, 再见, 再见, Jian ya, IAN. Yan. Oke, lanjut in, IN bacanya in ya. Terus sampingnya lagi UAN, one, one. Terus sampingnya lagi UN, bacanya wen, wen ya, ada E-nya di tengah-tengah. Wen ya. Sampingnya lagi. Nah, ini kan ada titik 2 di atas. Jadi bacanya mulutnya dimonyongin ya, dibulatin ya. Oke. UAN berarti yuan, yuan. A-nya agak E. Yuan, yuan. Kalau U sama N, yun, yun. Teman-teman tenang, ini saya baca sambil jelasin, nanti akan ada ikut baca ya. Tenang. Yun ya, yun. Oke, lanjut ke bawah. ANG, ang, ya, ang. Terus sampingnya lagi eng, sampingnya lagi yang, IANG biasa aja, yang, ING, ing, terus sampingnya lagi uang, 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 UENG, uang, terus ONG agak sedikit ung, masih ingat yung, nah itu dia pakai Y ya, yung, O-nya sedikit yung, yung, xie de yung, ya, jadi ONG baca kalau IONG bacanya yung, ya, jadi IONG itu sebenarnya nanti kalau misalnya dipinyin dia akan berubah jadi Y, YONG, yung, ya, oke. Nah, sekarang teman-teman ikut saya baca untuk bagian vokal, dari vokal tunggal sampai ke bawah, pelan-pelan, saya akan ya. Oke, ikut saya baca dulu. A, O, E, I, U, Y. Saya ulang sekali lagi untuk vokal tunggalnya. A, O, E, I, U, Y. Ingat, Y. Mulutnya dari I tengah-tengah ya ke U. Jadi Y, Y. Lanjut bawahnya I, A, Au, O, Ya, Ye, Wa, Wo, Yue, Yue. Oke, lanjut bawahnya lagi. Yao, Yao, Yo, Yo, Y, Y, Wei, Wei, An, En, Yen, In, Wan, Wen,
温、渊、渊、晕、晕、昂、昂、eng、eng、yang、yang、ing、ing、汪、汪、嗡、嗡、ung、ung、yung、yung. Oke, ya teman-teman bisa apa latihan lagi di rumah ya. Memang harus banyak latihan sebenarnya. Hantu yang di pinggir. Oh, hantu yang di pinggir kiri saya nggak bahas. Tapi kalau teman-teman mau tahu boleh saya kasih tahu ya. Tan Yunmu yang di bawah kita mulai dari yang nomor 2 aja. Nomor 2 kan ada final tuh. Nah, di sampingnya kan ada huruf Mandarin. Kalau teman-teman mau tahu, saya sekilas nggak apa-apa. Yunmu. Yunmu itu artinya vokal. Vokal ya. Yunmu. Ya. Xie panjang. Yunmu. Terus bawahnya lagi tan yunmu. Ya. Tan yunmu itu artinya vokal tunggal. A, O, E, I, U, I itu tan yunmu. Terus bawahnya lagi fu yunmu. Fu yunmu itu artinya vokal yang dua, gabungan dua-dua. I, A, O, O. Nah, terus bawahnya lagi piinmu, bawahnya ya yang ada an, en, yan ya. Piinmu itu artinya pas baca berhubungan sama hidung. An, en, yan, in, ya kan semua ada bunyi hidungnya sebenarnya ya. Jadi piinmu, pi itu hidung ya. Oke, saya lanjut. Kan pininya sudah. Nah, ini kita kayaknya nggak keburu interaktif ya. Saya masuk dulu ke bahan ya. Saya masuk dulu ke bahan. Boleh panjang ke bagian halaman 1. Ya. Hanzi karakter bukan huruf. Ya, Hanzi itu huruf bahasa Mandarin. Han itu artinya bahasa Mandarin ya, Han. Zi artinya huruf. Jadi Hanzi itu karakter atau kanji bahasa Mandarin. Terus kalau Han itu kata dari mana? Sebenarnya bahasa Mandarin yang kita pelajari itu adalah berasal dari suku Han. Ya, jadi suku Han itu paling banyak di China, makanya bahasanya diangkat jadi bahasa Mandarin, artinya bahasa nasional. Seperti kayak kita di Indonesia kan banyak suku bangsa, banyak juga bahasa daerah ya. Nah, tapi bahasa yang dijadikan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia seperti itu. Ya, oke. Saya lanjut untuk modulnya, teman-teman boleh buka halaman pertama. Ya, ti i ke ada? Ya, saya baca dulu, teman-teman ikutin dulu ya. Oke. Ti i ke, ti i ke, ni hao ma, ni hao ma. Jadi nada 3 ketemu nada 3, huruf depannya berubah jadi nada 2. Karena apa? Karena kalau nada 3-3 itu nanti kita pas baca agak kaku, kepatah-patah. Nih, contoh kalau saya baca semua nada 3 ya. Ni, hao, ma. Kan orang nggak ngomong begitu ya. Tapi kalau pas baca kosakata tunggal, ya kita baca benarnya. Ni, hao. Tapi kalau ketika digabung jadi, di Zoom ya. Di modul juga ada sih, teman-teman boleh lihat. Ni hao ma. Jadi, ni-nya jadi bunyinya nada 2. Ni hao ma. Hao-nya tetap nada 3, ma-nya kan memang nada ringan ya. Ni hao ma, masih di judul ya. Masih di judul. Di atas. Ya, saya shangmian. Oke, xie. Nah, ni hao ma. Jadi saya mau kasih langsung untuk penjelasannya. Oh, bacanya ini ya gitu. Ya, nada nanti kita pelajari kok. Berarti di next pertemuan. Tenang aja ya. Ni hao ma. Ni hao ma. Kita akan belajar nada, kita akan latihan nada. Tenang saja. Itu karena basic pasti saya akan kasih. Ni hao ma. Jadi mungkin teman-teman bertanya, aku tadi baca kosakatanya kan ni. Sekarang kok bunyinya beda. Nah, jadi ada ketentuan kalau nada 3 ketemu nada 3, depannya berubah jadi nada 2. Jadi ni hao ma. Ya, ni hao ma. Oke, teman-teman ikutin dulu ya dan tidak berubah. Kalau penulisan nada tidak berubah. Penulisan nada tetap akan seperti patennya dia. Tapi kalau untuk bacanya yang berubah. Makanya biar teman-teman nggak bingung, saya langsung jelasin. Biar teman-teman nggak merasa,
oh tadi bacanya begini, sekarang bacanya begini, aku berubah. Enggak, dia memang ketentuannya harus berubah di nada 2. Tapi tulisnya tetap nada 3 ya. Oke. Ya, taunya dan nada berapa nanti ada. Saya akan ajarin tanda-tandanya dan teman-teman bakalan cepat hafal. Tenang aja, itu nanti di next pertemuan ya. Jadi pastikan Anda tepat waktu untuk next pertemuan ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ni hao. Jawabannya juga ni hao ya. Di conversation pertama, ni hao. Jawabannya juga ni hao. Jadi ni-nya nada 2 bacanya, tapi tulisannya tetap nada 3 ya. Oke, ni hao, jawabnya ni hao. Ni hao. Jadi saya sekalian artiin aja ya, karena ini waktunya juga udah mulai kita mau berakhir ya. Oke, ti ke tadi ti ke itu artinya lesson pertama, pelajaran pertama. Ti itu artinya ke satu, kedua, ketiga. Ti 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 san ya. Ti berarti ke satu, ke itu pelajaran. Lesson 1 ya, pelajaran pertama. Ni hao ma, apa kabar? Tadi masih ingat? Ni artinya kamu, hao artinya baik, ma artinya apakah. Jadi ni hao ma, apakah kamu baik? Artinya di bahasa Indonesia apa kabar ya? Ni hao ma, apa kabar? Lanjut di bawah ni hao, jawabannya adalah ni hao. Ni hao itu artinya halo, hai. Kayak tadi saya sapa tongxue men hao. Apa itu tongxue men hao? Tongxue artinya teman-teman satu kelas. Jadi kalau di bahasa Mandarin karena budaya ya, ini budaya, jadi kita nggak bilang boleh sih bilang 学生们好, boleh murid-murid. Tapi biasanya kalau orang China nyebut muridnya dia 同学们好 supaya lebih akrab. Jadi teman-teman kelas semua gitu ya. 同学 itu teman-teman kelas. Kebetulan saya memang masih belum bisa tulis ya, apa-apa. 同学 itu tulisnya TONG, 同学ya, TONG XUE, 同学ditambahin men jadi jamak. 同学们 artinya hai teman-teman sekolah ya, teman-teman satu kelas gitu. 同学们好ya. Ni hao, halo. Nah, tapi kalau saya mau sapa teman-teman semua kan rame ya. Jadi saya sapanya 同学们好, 同学们jamak. Hao. Halo semuanya gitu ya. Boleh nggak 大家好? Boleh. Ada yang tadi tulisnya 大家好 ya. 大家好. 同学们好. TONG tulisnya TONG XUE. TONG tapi bacanya agak U ya. 同学们好 ya. 谢谢 Angelia. Oke, itu tulisannya udah benar ya. 同学们好. Artinya hai semuanya, hai teman-teman sekelas seperti itu ya. Ni hao itu untuk satu orang kan, ni hao. Jadi ketemu orang kita sapanya hai, halo. Artinya ni hao ya. Lanjut bawahnya. Ya, scroll lagi sedikit. Ni hao ma. Ya, oke. Ingat ya, ni hao ma, ni-nya jadi nada 2 pas baca ya, tulisnya tetap nada 3. Ni hao ma artinya apa kabar ya? Apa kabar? Terus jawabannya 我很好, 我很好. Ingat, ini kan 3 semua. Nada centang itu artinya nada 3 ya. Karena belum belajar nada, jadi wajar teman-teman bingung, nggak apa-apa. Dicatat dulu ya. Nada 3 itu kayak gini centangnya. Wo itu nada 3, hen itu nada 3, hao itu nada 3. Jadi ketika baca, berarti wo-nya berubah jadi nada 2, hen-nya berubah jadi nada 2, hao-nya tetap ya. Jadi wo hen hao. Sebenarnya untuk supaya nggak kaku pas ngomong, kan nggak mungkin bacanya gini ya. Wo hen hao, kan nggak bisa. Jadi makanya huruf depannya semua berubah jadi nada 2 ya. Wo hen hao, wo hen hao. Ni ne, kalau ni ne udah biasa aja karena ni ne ya. Ni ne, ne itu artinya bagaimana. Bagaimana dengan kamu? Jadi kan ni hao ma, apa kabar? Terus si B jawab, 我很好. Saya sangat baik. Terus kita tanya balik kan, Nina, bagaimana dengan kamu? Boleh nggak kita bilangnya ni hao ma? Boleh juga, boleh juga. Tapi kalau misalnya kita udah ngerti kan, kita nggak usah ngulang pertanyaan di atas, kita langsung Nina gitu. Artinya bagaimana dengan kamu? Nah, terus lanjut bawahnya si A menjawab,
wo ye hen hao. Nah, ini kan ada 3 semua ya. Centang-centang itu artinya nada 3 tuh, checklist. Nah, nada 3 semua jadi perubahannya sama. Wo-nya jadi nada 2, ye-nya jadi nada 2, hen-nya jadi nada 2. Tinggal hao yang nada 3 ya. Cara baca ya, cara baca. Jadi, wo ye hen hao. Saya juga sangat baik. Ye itu artinya juga, also ya. Wo ye hen hao. Saya juga sangat baik ya. Ya, baterainya sangat ini ya. Saya juga device saya tadi full, sekarang udah mau lowbat ya, karena lumayan kalau Zoom memang memakan baterai. Oke, 我也很好 ya. Saya juga baik. Oke, lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah. Oke, lanjut modul di bawahnya. 谢谢班长. Oke, 老师好. Jadi teman-teman boleh sapa. Misalnya 老师好 artinya hai 老师 gitu ya. Terus kalau misalnya kalian rame, 你们好, hai kalian semua gitu ya. 你们好, 你们 kalian, 好. Hao ini baik artinya hai, halo ya. Ini lebih ke jadi satu frase dia artinya hai, halo, 你好, 你们好 ya. 你好 kan satu orang, 你们好 itu rame. Jadi 老师好, misalnya nih muridnya rame-rame, saya bilang 你们好, seperti itu. Lanjut. Jadi saya harap pertemuan berikutnya teman-teman sudah hafal ya, cara nyapa, cara tanya kabar ya. Nanti kalau tidak memungkinkan hari ini, nanti di pertemuan berikutnya saya akan buka audio, teman-teman belajar dan hafal di rumah, supaya nanti kalau saya misalnya saya bilang ni hao, nah, Anda juga udah bisa jawab saya ni hao. Jadi saya mau kalau bisa teman-teman hafal gitu ya, dan bisa diaplikasikan sehingga ya di akhir dari program ini teman-teman benar-benar bisa pakai bahasa Indonesia ya dengan fasih seperti itu ya. Oke, 谢谢. 谢谢, terima kasih. 谢谢. Jadi 谢谢itu sebenarnya dia nada 4, tapi karena diulang supaya nggak kaku, makanya nadanya jadi yang kedua, huruf kedua itu harusnya tidak ada nada ya, nada ringan. 谢谢, terima kasih. Nah, jawabannya adalah 不客气. 不客气. Ingat B baca P, K baca KH, Q baca CH. 不客气 ya, 不客气. Terus sampingnya kita boleh juga pakai 不用谢, 不用谢. Yung O-nya agak sedikit U ya. 不用谢. Artinya sama-sama. Jadi boleh nggak saya jawabinnya 不用谢? Boleh. Saya jawabinnya lebih enak 不客气? Boleh. Silakan karena itu sinonim. Sama satu lagi di sampingnya adalah 不谢 ya. Teman-teman sambil lihat modul ya. 不谢. 不客气, 不用谢, 不谢. Itu semua sinonim artinya sama-sama ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Sisi. 谢谢. Ya, 谢谢你. Tadi udah ya. 谢谢你 boleh. 谢谢 juga boleh. Jadi boleh teman-teman tambahin ni di belakang. 谢谢你. 谢谢你们. 谢谢同学们. Ya. 谢谢班长. Boleh ya. Teman-teman boleh tambahin. Jadi saya sekalian ajarin teman-teman untuk cara penggunaannya. Jadi nggak cuma satu sebenarnya ya. Oke. 谢谢你. Ya. Terima kasih. Jawabannya sama 不客气. 不谢. 不用谢 ya. Oke, lanjut di bawahnya 对不起. 对不起 artinya sorry ya. 对不起 jawabannya 没关系. 没关系 atau 没事 boleh. Ya nggak apa-apa. 对不起 sorry. Terus jawabannya 没关系. 没事 ya. 没关系. 没事. Oke, boleh di scroll ke bawah. Kalau misalnya saya tulisin artinya langsung di modul, gini, karena ini ketikannya dia pakai pinyin bahasa Mandarin, jadi formatnya agak susah diatur. Makanya ada beberapa pinyin yang saya minta teman-teman revisi ya. Saya sih mau banget dibikinin arti di sampingnya, tapi karena ini ya mungkin saya bukan yang spesialis bikin buku ya. Kalau spesialis bikin buku
bakalan rapi. Tapi kalau misalnya saya bikin langsung diketikkan, nanti formatnya kayak nggak rapi, dia bakalan lari-lari gitu ya. Mungkin saya masih belum expert untuk bikin format yang untuk di buku seperti itu ya. Ya mungkin nggak apa-apa, saya bakal pelan-pelan, kalau misalnya nggak ngerti atau kelewatan boleh tanya, nggak apa-apa. Saya akan jawab kok ya. Oke, 再见, sampai ketemu ya. 再见, 再见. Jadi JIAN masih ingat ya. A-nya agak sedikit E ya. 再见, sampai ketemu, bye-bye. Nah, jawabannya juga 再见 sama ya. 再见. Terus saya ada kasih contoh di bawah. Silakan. Ya, oke ya. Soalnya saya sambil jawabin, saya bisa bikin modulnya seperti apa gitu ya kondisinya. Oke, 明天见. 明天见 artinya sampai ketemu besok ya. See you tomorrow. 明天见. 明天见. 明天见 ya. 见-nya agak sedikit E. 明天. Tapi kalau 天 dia nggak ada E, nggak E ya. Tetap ada A. 天, 明天. 明天见. 明天 A-nya agak sedikit E. 明天见. Sampai ketemu besok. Jadi besok kalau teman-teman yang ikut minggu, berarti saya boleh bilang 明天见 ya, sampai ketemu besok. Tadi kayaknya ada pertanyaan yang saya mesti jawabin langsung. Oke. Ini ya. Kan nada 3 ketemu nada 3 kan saya bilang gampangnya. Gampangnya adalah depannya itu semua di nada duain, benar nggak? Depannya semua di nada duain. Itu boleh. Atau sebenarnya dipenggal berdasarkan frase arti. Cuma kalau dipenggal berdasarkan frase arti, untuk teman-teman yang pemula, itu bakalan kebingungan untuk penggal frase ini artinya ini berdiri sendiri apa gabung. Misalnya gini, 再见 itu sebenarnya sendiri apa dipisah gitu. Jadi takutnya membingungkan. Jadi gampangnya saya ajarin yang cara gampang adalah depannya semua berubah jadi 2 ya. Depannya berubah jadi 2. Jadi 我也很好. Jadi 2 semua. Tapi kalau misalnya teman-teman mau penggal itu boleh. Penggalnya tapi berdasarkan frase ya. Artinya frase yang berdiri sendiri. Contoh 我. Jadi saya. Oke, berarti saya bisa berdiri sendiri. Jadi boleh nggak bacanya 23 boleh juga 我也很好, tapi agak dijeda jadinya. Tapi kalau teman-teman mau baca satu rangkaian, mau nggak mau 2 seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dipecah, saya juga sangat baik, berarti kan pecah 2. Boleh nggak 23? Boleh aja. Itu gaya style orang ngomong, jadi nggak ada salah. Cuman yang pasti teman-teman harus tahu bahwa ketika 3 ketemu 3, depannya jadi 2 ya. Oke ya. Itu tadi ada satu yang bertanya seperti itu. Jadi karena berhubungan saya langsung jawab. Kalau misalnya nanti di IG Live takutnya udah harus review lagi, maka kemarin ada pertanyaan seperti itu ya. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti saya bakalan jawab juga di IG Live. Oke. Kayaknya waktu kita pas banget ya. 再见, ejaan bacanya gimana? 再见, Z bacanya C. 再见ya. JIAN bunyinya agak JIEN. 再见, sampai ketemu ya. 再见. Oke, ini yang saya mesti sampaikan ya. Gak apa-apa. Yang nggak paham nada tenang saja. Kita bakalan belajar di pertemuan kedua, yaitu di Sabtu minggu depan. Tenang saja, ikutin terus. Saya bakalan bikin Anda paham ya. Oke, itu komitmen saya ya. Dedikasi saya buat semuanya karena udah semangat belajar ya. Oke. Oke, Pancang, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Oke. Saya sudah. Oke, terima kasih Lause atas waktunya. Terima kasih juga untuk semua siswa yang hadir malam ini ya. Untuk absen sementara kita bebaskan ya, karena total siswa kita per kelas ada 1.000. Jadi kalau 2 kelas jadi 2.000. Untuk sementara tidak ke-handle sesuai dengan kita punya nama kelasnya, kelas Mandarin Mandiri. Jadi diharapkan siswa bisa mandiri sendiri. Ikutin alurnya. Yang ketinggalan bisa nonton di YouTube channel. Ya. Dan diharapkan siswa bisa tertib ya, yang sudah biasa Sabtu ikutin Sabtu, yang Minggu ikut Minggu. Tapi kalau ntar ada seat penuh akan saya bagikan di grup ya. Jadi saya akan info ada seat kosong nih, teman-teman boleh masuk. Oke.
Itu aja, sampai ketemu besok ya untuk lanjutannya. Besok pagi jam 10 itu sudah kelas lanjutan. Yang malam ini ikut, diharapkan kalau bisa ikut di hari Sabtu depan. Iya. Tapi kalau besok mau ikut, kita lihat ya kapasitasnya, karena takutnya penuh, ntar nggak kebagian. Oke, Iya. terus Oke. kita akan ketemu lagi dengan Lause di hari Selasa ya, di IG Live. Ya, saya akan ketemu teman-teman di IG Live. Bagi yang mau interaktif juga ya, oke. Betul, yang mau tanya jawab. Oke. Nah, terus tadi sekilas sih saya ada lihat ada yang bilang, oh nanti dibikin tes ya, post tes. Wah, berarti hebat banget ya. Mungkin saya nggak bikin post test karena post testnya nggak tertulis, tapi saya lebih fokusin teman-teman bisa ngomong. Intinya mungkin nanti kita tiba-tiba ketemu di mana teman-teman bisa ajak saya ngomong ya, mungkin teman-teman bisa lihat saya, bisa kenal saya, kan saya nggak kenal satu-satu, tapi mungkin nanti saya berharap ketemu saya ada yang ngajak ngomong dan bahasa Mandarin ya. Oke, nah jadi untuk next pertemuan ya, saya kasih tugasnya adalah teman-teman belajar nada di rumah, belajar maksudnya cara baca yang hari ini saya ajarin di rumah. Nanti saya bakalan buka audio ya, jadi minggu depan di sesi kedua kita bakalan buka audio, jadi langsung bisa interaktif, misalnya si A sama si B ngomong. Dari omongan mungkin ada yang harus direvisi, saya bakalan revisi. Nah, bagi teman-teman yang lain yang belum kegilir untuk ngomong, kan bisa juga memperhatikan, oh ternyata cara tekniknya begini, kalau agak susah di bagian sini, seperti itu ya. Semoga cara ini bisa bakalan membantu teman-teman untuk lebih cepat menguasai bahan. Oke? Ya. Itu dari saya, Pancang. Xie. Oke, demikian kelas kita malam ini. Terima kasih buat semua. Xie Lause. 不客气，再 Xie 见。 Lause. Terus teman-teman sekalian, saya minta maaf lagi sekali lagi untuk ketidaknyamanan semua proses belajar. Semoga semakin hari semakin baik. Oke, Taja, Wan An, 再见。再见，拜拜。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢班长，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师，拜拜，谢谢老师。谢谢老师，谢老师，谢谢班长，谢谢老师，再见，谢谢老师，再见同学，班长，谢谢老师，班长，谢谢班长，不客气，拜拜，老师再见，再见，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，Ya, kesempatan buat belajar ngomong 谢谢老师，谢谢班长，不客气啊，再见，再见，谢谢老师，谢谢，再见，再见。谢谢老师，呀，不客气，再见，不客气，再见，拜拜。客气，不客不气，用谢，对，不客气，不用谢，不客气，不用谢，不谢，不客气，不谢啊。不客气，谢谢老师。saya masih ini ya, masih pengen stay ya. Aku udah ini. Kita ketemu lagi. Oke, ya, Taja, 再见，再见，再见。晚安，老师。Bye。晚安，晚安。谢谢老师，谢谢班长。Saya izin dulu pamit ya, karena masih ada kerjaan ya. Bye bye. 老师，拜拜。拜拜，再见，再见，拜拜，再见，拜拜，再见。再见。 Gimana lift? Saya nggak lanjut. 再见，谢谢老师，谢谢班长。谢谢，谢谢。